Anak itu sudah mati. Tapi malam ini, suara langkah kakinya terdengar lagi di lorong rumah. Ibunya bersumpah melihatnya berdiri di depan jendela, basah, pucat, dan matanya kosong. Anak itu sudah mati. Tapi malam ini, suara langkah kakinya terdengar lagi di lorong rumah. Ibunya bersumpah melihatnya. Selamat datang di Abdan Story. Jangan lupa siapkan kopi dan teh terbaik kamu. Dan jangan lupa memakai handset. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman. Selamat menikmati ceritanya. Malam itu dingin banget. Angin berdesir pelan lewat celah-celah jendela rumah sederhana di pinggir desa. Rumah Pak Surya dan Bu Ratna sunyi, hanya suara detik jam dinding yang menemani mereka. Mereka masih berkabung. Baru 7 hari anak bungsu mereka, Aldi, meninggal dunia karena demam tinggi yang tak kunjung turun. Aldi baru umur 9 tahun. Anak pendiam, kalem, suka main di pojokan rumah sendirian sambil bawa boneka kain yang dikasih ibunya. Tapi meskipun pendiam, Bu Ratna paling dekat sama dia. Katanya, Aldi itu anak yang punya perasaan. Kadang suka bilang hal-hal aneh sebelum tidur. Kayak, "Bu, tadi aku lihat kakek berdiri di belakang pintu kamar kakak." Bu Ratna cuma anggap itu halusinasi aneh kecil. Tapi setelah Aldi meninggal, hal-hal aneh mulai muncul satu persatu. Malam ketiga setelah pemakaman, Bu Ratna bangun karena dengar suara sendok jatuh dari dapur. Padahal semua orang udah tidur. Suara itu disusul sama langkah kaki kecil lari-lari di lantai kayu. Mirip banget sama suara langkah Aldi dulu. Pas dia buka pintu kamar, gak ada siapa-siapa. Tapi boneka kain milik Aldi yang udah dikubur bareng dia, tiba-tiba ada di bawah meja ruang tamu. Kering, bersih, kayak gak pernah kena tanah. Pak Surya marah-marah. "Jangan dibikin percaya begituan. Aldi udah tenang di sana." Tapi Bu Ratna makin murung. Dia bilang dia sering dengar suara Aldi manggil, bisik-bisik di kuping tiap malam. "Bu, aku pulang." Dari situ, malam-malam di rumah itu gak pernah tenang lagi. Lampu suka mati mendadak, mainan-mainan Aldi yang udah dikemas rapi tiba-tiba ada di ruang tengah. Dan bau kas Aldi, bau bedak bayi bercampur wangi daun sirih, tercium tiap menjelang tengah malam. Puncaknya, malam ke-7. Bu Ratna menaku melihat Aldi duduk di pojok kamar mereka. Diam, matanya kosong. Tapi dia tersenyum. "Bu, aku kangen rumah." Dan yang bikin makin aneh, Bu Ratna mulai berubah. Dia jadi suka duduk sendiri sambil nyanyi lagu Nina Bobo. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan dia selalu siapin 1 piring makan lebih di meja. Buat Aldi. Pak Surya makin gak kuat. Dia manggil Ustadz dari kampung sebelah. Dan Ustadz itu bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Anak itu bukan Aldi. Dia cuma numpang nama. Dan dia belum puas. Setelah kejadian malam ke-7 itu, suasana rumah Pak Surya gak pernah sama lagi. Bu Ratna semakin aneh. Setiap malam, dia tidur di lantai kamar Aldi yang sudah dikosongkan. Padahal Aldi udah gak ada, tapi dia bersikeras. "Aldi masih pulang tiap malam. Ibu gak mau dia kesepian." Awalnya Pak Surya ngira istrinya belum bisa nerima kenyataan. Tapi semua berubah sejak kejadian di malam Jumat berikutnya.
Waktu itu sekitar jam 2 pagi, Pak Surya dengar suara tangisan anak kecil dari arah dapur. Suara itu lirih, menyayat. "Bu, aku lapar." Pak Surya langsung bangun, mengira Bu Ratna halu lagi. Tapi pas dia buka pintu kamar, ada bekas jejak kaki kecil, basah, mengarah dari pintu belakang ke meja makan. Dan piring yang biasanya kosong, sekarang ada bekas nasi, lauk, dan tangan kecil kotor yang ninggalin noda darah samar. Pak Surya langsung baca-baca doa. Tapi makin dibaca, makin terasa hawa dingin menusuk. Sampai tiba-tiba bunyi ketukan di pintu kamar Aldi. Tok, tok, tok. Pelan, tapi ritmenya bikin jantung berdebar. Pak Surya maju pelan, buka pintu kamar anaknya. Gelap. Tapi dari pojokan kamar ada suara napas anak kecil. Pendek, cepat, kayak abis lari jauh. Dia nyalain senter, dan di pojokan berdiri sosok Aldi dengan wajah pucat, mata membiru, dan dada bolong seperti habis disayat. "Ayah, kenapa ayah usir aku?" Pak Surya langsung jatuh terduduk. Tapi yang bikin makin gila, Bu Ratna masuk dan memeluk sosok itu. "Udah, jangan takut. Dia anak kita." Ustadz yang sebelumnya datang dipanggil lagi. Kali ini dia bawa temen, namanya Haji Mahfud, orang tua sakti dari kampung tetangga. Waktu mereka datang ke rumah, Bu Ratna kerasukan. Matanya merah, suaranya berubah berat. Bukan suara perempuan. "Anak ini milikku. Kalian tidak berhak mengambilnya. Dia datang karena ibunya membukakan jalan." Setelah ditenangkan dan dibacakan doa, barulah terungkap semuanya. Ternyata, Bu Ratna pernah melakukan sesuatu yang gak pernah diceritakan ke siapapun. 3 malam setelah kematian Aldi, Bu Ratna diam-diam menggali makam Aldi dan mengambil boneka kain yang dikuburkan bersamanya. Lalu, dia meletakkannya di rumah sambil berdoa agar Aldi pulang sebentar saja. Dia nggak tahu, doanya didengar, tapi bukan oleh Aldi. Setelah kejadian kerasukan itu, Haji Mahfud minta semua anggota keluarga Pak Surya tidur di ruang tengah. Jangan ada yang tidur sendiri. Sebelum tidur, mereka adakan pengajian kecil. Tapi tetap aja, hawa rumah itu udah beda. Setiap malam menjelang jam 2, pasti ada bau amis, seperti darah basi. Dan dari kamar Aldi, selalu terdengar suara tawa kecil. Pelan, nyaring, lalu berubah jadi isakan tangis. "Bu, aku kedinginan. Boleh aku masuk selimut ibu?" Tapi Bu Ratna udah nggak dibolehin sendiri. Bahkan Haji Mahfud mengunci kamar Aldi dari luar. Tapi besok paginya, anehnya, pintunya terbuka sendiri dan kasurnya terlihat seperti ada yang habis tidur di sana. Lebih parah lagi, keanehan mulai dirasakan oleh warga kampung. Anak kecil tetangga yang biasa main di lapangan tiba-tiba kerasukan dan menggambar wajah Aldi, tapi tanpa mata dan mulut robek. "Dia main sama aku tadi di bawah pohon kelapa." Tapi yang lebih mengguncangkan adalah cerita dari Mang Darto, penjaga TPU. Waktu malam, dia lihat makam Aldi tergali sendiri. Tanahnya seperti dibalik dari dalam. Dan di atas nisan, ada jejak kaki kecil yang basah, kayak habis keluar dari dalam. Haji Mahfud bilang, yang menyerupai Aldi itu bukan jin biasa,
tapi Corin yang lepas dan memanfaatkan rasa duka ibunya. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan trauma berat dan dicintai terlalu dalam, bayangan dirinya bisa dijadikan pintu oleh sesuatu yang ingin menumpang masuk. Ternyata malam ketika Bu Ratna membacakan doa agar Aldi pulang, dia menggunakan sisa darah bekas tali pusar Aldi yang masih disimpan dalam botol kecil. Itulah yang membuka jalan, dan sejak itu, sosok itu masuk dan tinggal di kamar Aldi. Puncaknya malam ke-40 setelah kematian Aldi. Satu kampung geger. Bu Ratna menghilang. Dan di kamar Aldi ditemukan selimut berdarah dan tulisan di tembok. Sekarang ibu nggak akan kesepian. Aku udah nggak sendirian lagi. Di pojok kamar tertancap boneka kain dengan rambut asli Bu Ratna. Dan suara kecil terdengar dari balik lemari. Ayah, tinggal kita berdua sekarang. Pak Surya terduduk lemas di ruang tengah. Tangannya gemetar memegang boneka kain yang ditembukan di kamar Aldi. Rambutnya panjang, kusut, dan sudah menghitam. Di dalam perut boneka itu, ditemukan potongan kuku dan darah beku Bu Ratna. Haji Mahfud menggeleng keras. Ini bukan sekadar boneka, ini media tumbal. Arwah Bu Ratna ditahan di dalam. Tapi suara Aldi mulai terdengar dari balik pintu kamar. Ayah, jangan bakar boneka itu. Aku bisa hidup lagi. Kita bisa bahagia seperti dulu. Pak Surya menunduk. Tangisnya pecah. Tapi lalu lemari tua terbuka sendiri. Sosok Aldi muncul. Tubuh kecil, pucat, tapi wajahnya sudah mengeras seperti tanah liat retak, dengan mata hitam legam dan senyum sobek dari telinga ke telinga. Kalau ayah bakar, aku akan bakar semua kenangan ibu, semua. Tiba-tiba, semua foto di ruang tamu jatuh sendiri. Kompor menyala sendiri. TV menampilkan siaran kosong dengan suara jeritan perempuan. Pak Surya berdiri. Dengan air mata jatuh, ia melangkah ke halaman belakang, membawa boneka itu. Haji Mahfud baca ayat kursi dengan lantang. Sementara itu, bayangan sosok Aldi mengikuti Pak Surya. Di bawah pohon kelapa, Pak Surya menaruh boneka itu. Suara tangis Bu Ratna terdengar lirih dari dalam boneka. Jangan bakar, Mas. Tolong, jangan tinggalin aku sendirian di sini. Pak Surya berteriak. Kamu bukan Ratna, kamu bukan Aldi. Kalian cuma bayangan yang pakai cinta kami sebagai jalan masuk. Boneka itu dibakar. Api membesar. Tapi bukan hanya kain yang terbakar. Dari dalam kobaran terlihat sesosok tubuh tinggi, kurus, dan penuh luka bakar yang meraung sebelum menghilang jadi abu. Dan malam itu, rumah keluarga Pak Surya terasa hening untuk pertama kalinya. Tak ada suara langkah, tak ada tangisan, tak ada bau amis. Esok harinya, warga kampung temukan makam Bu Ratna terbentuk sendiri di sebelah makam Aldi dengan nisan yang tertulis, "Kita pulang bersama." Epilog. Beberapa bulan setelah itu, rumah Pak Surya dijual. Tapi warga bilang, setiap malam Jumat dari kamar kecil di lantai 2 masih terdengar suara, "Ayah, aku pulang." Dan sejak malam itu, suara tangis anak kecil itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang lirih, kadang keras, tapi selalu muncul setiap jam 3 pagi. Jadi,
kalau tengah malam nanti kamu dengar suara anak kecil nangis dari balik pintu, jangan buka. Jangan pernah. Karena yang menangis bukan manusia. Kalau cerita ini bikin kamu merinding, like dan subscribe channel Abdan Story. Karena di sini, setiap cerita adalah mimpi buruk yang siap mengetuk pintumu. Sampai jumpa di kisah gelap selanjutnya.